kabar harta amanah dari Bung Karno, khusus dari Bung Karno lagi. Kok kabarnya yang dititipkan di Bank Vatikan itu juga mau dikembalikan ke sini. Bagaimana Bu perkembangannya ya? Saya yakin juga itu ya, karena Bung Karno itu orang bijak ya, orang bijak. Kenapa kok dititipkan di Vatikan ya? Vatikan itu, tapi saya belum tahu juga loh ini ya. Banyak yang cerita seperti itu, karena Vatikan itu dianggap satu aliran kepercayaan Katolik ya, yang masih teguh menjalankan fatwanya Tuhan Yesus, bahasa mereka ya, Tuhan Yesus itu. Jadi keketatan dan kejujuran untuk melaksanakan itu ada. Gitu. Menjaga amanahnya itu. Menjaga amanah itu ada ya. Meskipun saya juga tidak tahu persis, tapi itu banter banget itu, suara itu banter banget ya. Tapi kabarnya emang itu titipan dari harta amanah Bung Karno nih yang. Dari Bung Karno ya ta. Ya karena Bung Karno itu putranya raja kaya raya tadi itu. Pakubono ke-10 itu kan raja kaya raya itu. Tapi infonya yang dititipkan di Vatikan itu bukan untuk keluarga Soekarno. Bukan tapi untuk rakyat ya. Iya, bukan untuk keluarga. Tampaknya harta amanah yang dari Vatikan memang untuk rakyat juga. Untuk rakyat, tidak untuk keluarga. Gitu. Karena proses politik ini harus selesai dulu. Oh, nggih. Proses politik selesai dulu baru harta amanah. Iya, nggih. Proses politik arah kerajaan ya berarti. Iya, proses politik itu bahwa politik yang sekarang ada itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk melindungi dan mesejahterakan rakyat. Nah, yang tadi saya ceritakan ya, beberapa gelintir manusia masih bersikukuh mempertahankan sistem yang ada. Ini ya, dan untuk berkayal menjadi kerajaan itu sangat jauh sekali mereka tidak mungkin, bahkan tidak mungkin. Nah, ini akan menjadi mungkin kalau nanti proses itu tercipta dengan sendirinya oleh situasi alam. Ya, ada kabar harta amanah dari Bung Karno, khusus dari Bung Karno lagi. Kok kabarnya yang dititipkan di Bank Vatikan itu juga mau dikembalikan ke sini. Bagaimana Bu perkembangannya ya? Saya yakin juga itu ya, karena Bung Karno itu orang bijak ya, orang bijak. Kenapa kok dititipkan di Vatikan ya? Vatikan itu, tapi saya belum tahu juga loh ini ya. Banyak yang cerita seperti itu, karena Vatikan itu dianggap satu aliran kepercayaan Katolik ya, yang masih teguh menjalankan fatwanya Tuhan Yesus, bahasa mereka ya, Tuhan Yesus itu. Jadi keketatan dan kejujuran untuk melaksanakan itu ada. Gitu. Menjaga amanahnya itu. Menjaga amanah itu ada ya. Meskipun saya juga tidak tahu persis, tapi itu banter banget itu, suara itu banter banget ya. Tapi kabarnya emang itu titipan dari harta amanah Bung Karno nih yang. Dari Bung Karno ya ta. Ya karena Bung Karno itu putranya raja kaya raya tadi itu. Pakubono ke-10 itu kan raja kaya raya itu. Dan biaya harta kekayaan itu membiayai pergerakan di daerah-daerah. Jadi kalau putranya nanti diharapkan meneruskan perjuangannya, ya logis-logis saja, gitu. Logis-logis saja. Tapi infonya yang dititipkan di Vatikan itu bukan untuk keluarga Soekarno. Bukan untuk keluarga. Ya? Iya, bukan untuk keluarga. Kok kebetulan saya ini pernah dibaptis oleh Roh Kudus secara langsung ya. Itu saya SMA kelas 2 di Blitar. Rumah saya itu di Istana Gebang. Itu di kamar saya ke pintu gerbang depan itu kira-kira 90 meter. Saya mengelindur itu ya. Mengio ya, terus mandi loh. Logikanya mandi itu kan batal. Ngelindurnya tuh. Saya jalan terus ke kanan, perempatan Jalan Diponegoro, terus ke kanan. Ke kanan itu terus ngantri, ada orang ngantri, saya ikut ngantri. Di depan saya melihat saya, loh ini orang tidur kok sudah ngantri itu bagaimana? Terus di depan itu ada suara klining dari suaranya pastoran itu.
Terus semua melet, saya ikut melet, dikasih roti Gemini itu, ikut melet. Saya pulang sampai perempatan baru sadar, loh aku melapo gitu. Nah, kelihatannya peristiwa itu dicatat oleh Vatikan. Katanya Mbak Astri begitu dicatat di sana bahwa katanya dibaptis langsung oleh Roh Kudus. Oh begitu. Padahal kalau KTP saya ya Islam. Muslim, Islam. Oh, sehingga tampaknya yang jadi ada hubungan langsung. Ya. Paling tidak itu ya tadi itu mudah-mudahan lah masih bisa mengikuti menjadi saksi saat Robinileh yang akan hadir tadi itu. Dan tampaknya harta amanah yang dari Vatikan memang untuk rakyat juga. Untuk rakyat, tidak untuk keluarga. Kalau harta amanah itu untuk rakyat, sistem pembagiannya gimana ya? Makanya sistem pembagiannya nanti itu pasti masih tetap diambek para martakan pada kepentingan masyarakat secara umum ya. Misalnya Singosari itu adalah kecamatan yang di sana itu ada sumber-sumber, ada pohon-pohon, ada hutan gitu ya. Itu tidak kok diberi duit gitu, tidak. Jadi dibudidayakan sehingga wilayah setempat itu menjadi sumber penghasilan yang rutin ya. Dan bila perlu sawah-sawah yang sudah subur itu tidak boleh dibangun perumahan, itu tidak boleh ya toh. Banyak yang tandus untuk perumahan-perumahan, dan kalau membuat rumah itu tidak usah sebesar rumah saya ini, malah kesel saya itu kesel disiksa oleh kayalan saya sendiri. Di sini besar, Singosari besar, ternyata yang ngersi dewe gitu, merintah cucu nggak sampai hati gitu. Nah nanti itu syaratnya bahwa rumah itu layak dihuni oleh keluarga kecil, mungkin tipe 36, mungkin 46 gitu, tapi lingkungannya sangat menjamin ya.